Itu si Andi Noya itu yang cek and dicek itu dia kan dengar dari kita. Percakapan berapa bulan lalu masalah si ini Yusuf Kala ada orang nakal. Yang dia selalu sampaikan, ini Yusuf Kala kan dia tuh biang kerok. Cuman dia itu Pak nggak mau mengaku. Itu orang munafik. Ya begitulah orang yang beragama Islam. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Tidak ada kejujuran. Bahasanya meta language-nya ketahuan. Bahasa politiknya luar biasa. Kalau kan kita kalau katakan ya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau orang nakal itu Pak. Dia bilang, oh saya tidak melakukan. Waktu itu saya panggil Kapolri pakai ini, oh saya lari ke sini. Baru mereka bakar gereja begini. Tapi dari komando dia. Itu orang berdosa begitu Pak, nanti udah tubuhnya sudah mati itu Pak. Jiwa udah mati tapi masih bergerak tubuhnya. Itu karena dosanya begitu. Dosa yang tidak mau mengaku gitu. Masih mempertahankan muka umum bahwa dia orang jujur, dia tidak melakukan kerusuhan Marino, itu dia mengaku bukan dia. Kendati mastermind-nya dia Pak. Itu orang-orang berdosa itu Pak, ketahuan wajahnya. Itu banyak pendusta-pendusta di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang orang-orang yang sekolah di Amerika, saya bilang, kembali ke Indonesia itu, sebenarnya dia orang akademis. Orang berpendidikan ekonomi lah, budayawan. Tapi sepulang di Indonesia terkooptasi. Udah masuk nih. Jadi, orator, silakan orator. Lu jangan khotbah panjang-panjang ya. Om Teddy, silakan Om Teddy. Pak, di unmute Pak. Oke, udah Pak, udah. Shalom teman-teman. Ya, cuma refer lah. Cuman saya sering bicara tentang ini cuma analisa komparatif ya, kita nggak usah itu. Saya sering dengar pandangan daripada Bapak Bambang Nurseno itu dari budaya Jawa, sampai kita bicara tentang pertumbuhan Islam, kemudian dari apalagi Bapak Stephen Tong, atau dari senior pendeta kita dulu Bapak Eka Dharma Putra. Pemikiran saya terkoreksi. Sebenarnya jujur aja, kita dalam hal ini kalau kita akademis, kita tidak usah argumentasi tentang Islam, karena Islam itu pertumbuhannya itu setelah 500 tahun sesudah Kristus. Tetapi setelah penjelasan para arkeolog dan para ahli, saya bilang para ahli bahasa dan ahli sejarah, ahli agama, ini mau menyatakan bahwa agama Islam ini lebih condong, dia lebih banyak berimajinasi. Dia berimajinasi, kemudian dia mengambil Alkitab itu dikutip perkutip dan dia merubah secara manusia, baru dia bikin agama. Ini ya persoalannya. Sebenarnya dia mengambil Musa itu bukan hanya dia tahu, dia kutip dari Bible, ya, dari abad saya bilang dari abad 500 tahun sebelum sesudah Kristus. Itu mereka ambil di situ. Dalam hal ini, Islam ini, tapi mereka harus jujur, katakan jujur. Al-Quran atau apa yang mereka khotbahkan, apa yang lebih condong itu semua adalah hal nasi. Dia akan bilang Musa itu ada kuburnya, dia bisa ngarang, gitu. Artinya kemampuan mereka hanya berimajinasi, berilusi, berhalusinasi. Baru dia bikin itu Al-Quran. Oleh sebab itu saya bilang dalam hal ini, kalau kita mau kejar sejarah, bagi mereka kan kita sia-sia. Karena dia mampu mengklaim sebagai klaim dengan pedang gitu. Ini makam saya, ini makam Musa umpamanya. Kalau kamu nggak mau mengaku makam Musa, saya akan penggal kamu. Itu cara yang orang bilang dalam diskusi kita bahasa klasik. Oleh sebab itu bagi kita tidak usah heran lah kalau kita diskusi, sebenarnya diskusi ini diskusi cuman kalau cuma sebagai nilai tambah sedikit bagi kita tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mau klarifikasi secara akademis, tidak akan ketemu dengan, saya bilang, para akademis yang sebenarnya ahli ya di bidang arkeologi, antropologi,
dan lain sebagainya, menilai Al-Quran itu atau menilai ajaran-ajaran mereka. Karena selalu dasar saya berpikir bahwa ulangi saya bilang 500 sesudah Kristus baru muncul agama ini. Nah, setelah kita diskusikan lebih banyak, apa yang kita bahas imajinasi daripada mereka. Selalu mengklaim ini, mengklaim itu. Nah, akhirnya kan istilahnya yang saya bilang, setelah Anda tidak menyetujui apa yang dia klaim, dia potong. Dia angkat pedang. Nah, inilah satu kejelekan dari kepercayaan agama Islam itu. Sebenarnya dia agama yang imajinasi. Nah, ini ya bagi teman-teman supaya kita tidak terlalu memaksakan diri untuk membuktikan sesuatu bahwa oh ini milik Islam, ini milik itu milik mereka karena mereka perang dan mereka akan senjata, angkat pedang. Gitu. Nah, inilah sebagai gambaran bagi kita, jangan kita bandingkan Tuhan Yesus Kristus dari abad pertama sampai abad kelima dan muncullah ini Islam, jangan kita bandingkan. Karena Islam itu sebenarnya bagi saya jujur aja, saya setelah saya walaupun saya tidak membaca cuma mendengar daripada ahli, mereka lebih banyak berimajinasi, berhalusinasi dan lebih banyak cerita-cerita dongeng, lebih banyak dongeng yang dia sampaikan. Ya, ini ya bagi teman-teman sia-sialah. Oleh sebab itu mari teman-teman di sini kalau kita berdiskusi, kita bicara aja apa sih kelemahan negara kita sehingga negara kita tidak maju. Nah, titik tolak aja di situ. Kalau kita belajar sejarah-sejarah lagi ya, saya kira kita tidak akan ketemu untuk memajukan negara. Nggak cuma ini tambahan teman-teman supaya kita ada clue bersama. Yang penting saya jujur aja tidak mau berdiskusi masalah agama Islam itu. Ya bagaimana dia timbul karena saya tahu dia lebih banyak dongeng, lebih banyak halusinasi. Tetapi yang mau menyatakan itu bukan saya. Yang benar-benar orang dari Islam, dia punya pendidikan tinggi di Mesir di mana dia mendalami ilmu, baru dia gambarkan, dijelaskan kepada orang-orang Kristen dan pada orang Islam pada umumnya. Nah, inilah yang terjadi yang terjadi untuk semua Islam di dunia ini. Ya, barangkali teman-teman sudah tahu di mana ada Islam, di situ ada konflik. Di mana ada Islam, di situ ada kemiskinan. Di mana ada Islam, di situ ada peperangan. Nah, inilah yang saya bilang generalisasi yang kita baru ambil, baru kita sampai kepada umat Islam. Kemudian kita di tempat ini jujur aja, kita tidak ada kebencian ke Islam, tidak ada kebencian pada orang-orang itu. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada mereka supaya mereka punya hidup ada damai sejahtera dalam hidup dan bagaimana mereka ke depan lagi yaitu hidup dalam keadilan, kebenaran, kejujuran. Nah, selama mereka tidak memahami itu, mereka terlingkar dengan kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya dan tidak kemajuan. Itu yang menjadi dampak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oleh sebab itu saya dengar baik-baik tadi bicara situsnya Musa. Ya, sebenarnya kembali ke sini kecuali kita mau sekolah teologi dan mau menganalisa arkeolog zaman Abraham ya sampai sekarang ya bolehlah sebagai alat-alat sejarah seperti Pak Bambang Nurisano bilang marilah kita tutup Alkitab, kita bicara sejarah. Apa benar tadi itu? Kita ini lagi ngomongin si interview Yusuf Kala sama Andi Noya. Iya, itu Pak sudah saya udah bahas kemarin itu. Karena apa? Ini Galarua aktual sekali apa yang dibicarakan. Mereka sedang dengar apa yang kita bicara, apalagi hal yang kemarin sama Pak Tobing atau sama Pak Jenderal Konto. Ini mereka lagi menyaksikan, baru mengambil ide-ide dari kita, baru mereka bikin mainstream untuk di pemberitaan selanjutnya. Itu si Andi Noya itu yang cek and recheck itu dia kan dengar dari kita. Percakapan berapa bulan lalu masalah si ini Yusuf Kala ada orang nakal. Yang dia selalu sampaikan, ini Yusuf Kala kan dia tuh biang kerok. Cuman dia itu Pak nggak mau mengaku, itu orang munafik. Ya begitulah orang yang beragama Islam. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Tidak ada kejujuran. Bahasanya meta language-nya ketahuan. Bahasa politiknya luar biasa. Kalau katakan ya, kalau tidak. Kalau orang nakal itu Pak. Dia bilang, saya tidak melakukan. Waktu itu saya panggil Kapolri pakai ini, saya lari ke sini.
baru mereka bakar gereja begini. Tapi dari komando dia. Itu orang berdosa begitu Pak, nanti udah tubuhnya sudah mati itu Pak. Jiwa udah mati tapi masih bergerak tubuhnya. Itu karena dosanya begitu. Dosa yang tidak mau mengaku gitu. Masih mempertahankan muka umum bahwa dia orang jujur, dia tidak melakukan pembakaran gereja. Waktu kerusuhan Marino itu dia mengaku bukan dia. Kendati mastermind-nya dia Pak. Itu orang-orang berdosa itu Pak, ketahuan wajahnya. Itu banyak pendusta-pendusta di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang orang-orang yang sekolah di Amerika, saya bilang, kembali ke Indonesia itu, sebenarnya dia orang akademis. Orang berpendidikan ekonomi lah, budayawan. Tapi sepulang di Indonesia terkooptasi. Idealisnya hilang, akademisnya hilang. Sebenarnya dia baik. Setelah terakumulasi dengan Islamnya itu, otak jadi jahat. Saya bilang salah satu itu Rocky Gerung itu. Rocky Gerung itu orang filsuf yang itu, yang saya mau bilang berkaki berapa itu. Dia kayak bunglon. Dia ke masjid dia pakai kopiah. Ya, kalau dia ke Manado itu bebas. Kalau dia ke sini dia pakai ini. Dia banyak bicara tentang marijuana begini, dia naik ke gunung begini. Itu orang juga salah satu orang yang tidak mau mengaku tentang mentalitasnya dalam diri dia. Ya saya bicara juga Yusuf Kala. Yusuf Kala saya beberapa tahun lalu saya bilang itu kalau bukan Walter menginsi dia dari Manado ini dia udah lama mati dia, nenek moyangnya. Coba buka sejarah Walter Monginsidi itu mati demi mempertahankan masyarakat kasar, orang ujung pandang. Karena dia mempertahankan untuk ujung pandang itu menjadi ujung pandang dari serbuan Belanda. Dia mati jadi pahlawan. Tapi karena mereka itu orang tidak berterima kasih, begitulah orang ujung pandang. Saya jujur aja ya, kalau kita bicara orang Bugis, orang apa, saya bergaul ke sana Pak. Mental saya tahu dari dulu. Apa mental Bugis itu saya tahu itu. M. Yusuf itu waktu masih jenderal. Kalau ke sini, ya aman ya, dia aman. Ya, Yusuf Kala itu orang paling berbohong paling bohong. Itu zamannya Gubernur Bambang Susilo. Dia waktu itu orang pembohong. Dia tak pemecah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya ulang bahwa dia kekayaan dia cuma mengambil keuntungan dari proyek-proyek negara. Tapi dia tidak aktif. Kemarin dia waktu dari ulang tahun ICMI dia bicara. Waktu hari ulang tahun partai PKS dia bicara. Dia bicara karena ketahuan Pak Andi. Dia bicara. Nah, kita harus ya karena saya bilang kenapa dia punya orang Cina, orang-orang yang tidak sealiran dengan Islam itu? Karena harus introspeksi diri bahwa Islam itu tidak maju. Jangan diitukan dengan analogikan dengan orang-orang Cina yang bisa maju, orang-orang Kristen yang bisa maju. Karena mereka harus menyadari ada kelemahan di dalam kehidupan mereka. Jangan Anda mau coba mengambil keuntungan pengetahuan dari orang lain. Cina itu tidak akan kasih. Dikira kok ilmu saya, pengetahuan saya dari cara berbisnis dagang lah, mau buka bank, bisnis luar negeri lah. Kenapa? Mereka kerja 1x24 jam. Kalau umpamanya orang kita. Kalau mereka cuma main-main ibadah, mereka tidak akan jadi. Oh, pagi, sore, masuk kantor, wudhu, masuk ini. Udah kehilangan. Saya bilang dari dulu, Islam itu tidak akan maju. Kenapa apa? Coba Anda hitung. Jikalau pegawai itu mengambil ibadah setiap hari, 30 menit. Belum Jumatnya, ambil 2. Baru kita hitung per tahun. Berapa kerugian perusahaan Anda? Dikali jam itu yang dia pakai percuma. Untuk usaha. Di Amerika tidak begitu. Amerika itu kalau mau ke sana, pans dong. Nggak dibayar. Kalau di Indonesia bagaimana Indonesia mau maju? Orang ajak wawancara, apalagi saya dengar, saya awal ini orang kok lagi wawancara, oh saya mau wudhu dulu ya. Saya mau sholat dulu ya. Oh saya baru kelar sholat. Selalu Mahfud MD bawa agama. Yusuf Kala bawa begitu.
Kemarin dia juga mengangkat, saya bilang Sri Mulyani ini orang percaya kepada Tuhan, cuma mau diangkat-angkat begitu. Nah, inilah kelemahan negara. Saya bilang Yusuf Kalla kalau bicara itu Pak sama Andi Kik itu menafik itu. Saya ikuti dari pertama, dari percakapan itu. Oleh sebab itu saya bilang ulang, Galarua ini luar biasa. Kemarin mereka akan angkat masalah kasus Pak Ponto sama Pak Tobing. Itu akan jadi aktual di nasional kita. Di negara kita satu kali akan muncul di media. Nah, oleh sebab itu sangat luar biasa. Saya senang sekali di Galarua ini karena saya senang nggak apa-apa. Teman-teman bicara yang berulang-ulang, yang penting objektif, jujur, benar untuk kemajuan negara dan bangsa kita. Oleh sebab itu saya tidak ada kekhawatiran sekecil pun di dalam hati saya. Yang penting untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan negara. Tapi kalau ada yang seperti munafik itu Pak, jangan percaya itu. Seperti itu Yusuf Kalla itu jangan percaya. Itu dia mau dijuluki dia pelet, dia nggak mau. Mau dijuluki dia Chaplin, dia. Siapa yang dia Chaplin? Nanti dia tahu di orang dia Chaplin dan Hitler. Dia nggak mau mengaku. Betul lah orang yang beragama yang buta itu tidak akan mau mengaku. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Mungkin saya sudah melebar dan baiklah kita nggak usah bicara Islam dalam sejarah merekanya. Terima kasih Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,